Paulus itu bukan seorang yang single fighter, selalu bekerja di dalam tim. Dia juga bukan pendiri kekristenan. Pendiri kekristenan adalah Yesus. Dia seorang rasul besar meskipun secara kriteria dia tidak digolongkan di dalam rasul, tetapi dia melaksanakan kerasulan dan bisa disebut sebagai misionaris dan pengkhotbah. Dia berkeliling sepanjang wilayah Mediterania. Seorang teolog dan penulis, tapi bukan penulis di belakang meja. Dia menulis karena menanggapi kebutuhan. Dia berteologi karena merespon situasi. Dia adalah orang yang responsif, dan responnya itu tidak hanya tidak hilang gitu loh, tapi ada rekaman atas respon itu, dan kita bisa mengambil inspirasi dari rekamannya itu, rekaman respon itu, yaitu di dalam surat-suratnya. Dia seorang organisator dan pemimpin besar karena memang pengaruhnya terutama di awal-awal kekristenan sampai sekarang. Kita ini kan juga dipengaruhi oleh Paulus karena kita mempelajari surat Paulus. Itu. Kalau tidak ada Paulus, tidak pernah kita belajar surat-surat Paulus, dan artinya itu kita orang-orang yang dipengaruhi oleh Paulus. Dua sumber besar untuk melihat riwayat Paulus itu dari Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, dan dari Paulus sendiri yang dinyatakan di dalam surat-suratnya, jadi semacam autobiografi kecil-kecilan yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai biografi, tapi karena kesaksiannya yang mengungkapkan pengalaman dirinya, maka itu menjadi informasi untuk melihat riwayat hidup Rasul Santo Paulus. Tapi dari dua sumber ini kita tidak ketahui kapan dia lahir, siapa nama orang tuanya, kapan dia bertobat dan menjadi Kristen, dan kapan dia meninggal, kita tidak tahu. Yang kita ketahui adalah bahwa dia lahir di Tarsus, tapi tahun berapa tidak tahu. Maka diduga tahun 7 sampai 10. Budayanya, budaya Yahudi, Ibrani, dan Yunani Roma, karena dia memang berada di wilayah Roma. Tarsus itu berada di wilayah Roma, tetapi masih dalam pengaruh budaya Yunani. Lalu dia sendiri adalah seorang Farisi, maka dia sangat dipengaruhi oleh Yudaisme atau Yahudi. Lalu sebagai orang Kristen, dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang mengambil posisi yang berbeda dengan Petrus yang menjadi rasul untuk bangsa Yahudi. Bapa bagi orang bertobat dan saudara bagi semua orang. Meninggal di Roma kira-kira tahun 62 atau 64 atau 67 di masa-masa pemerintahan Kaisar Nero, karena Kaisar Nero itu meninggalnya 68. Nah, ini adalah Basilika Santo Petrus di luar tembok kota Roma. Ini patung Santo Petrus. Lalu ini pilar-pilar basilika itu. Kalau kita masuk di dalamnya, itu kita akan menjumpai foto-foto paus dari awal, dari Petrus sampai dengan paus yang sekarang. Ada di sana dijajar di atas. Nah, ini interiornya. Jadi foto-foto ini di sini, dijajar keliling. Lalu ini di bawah ini adalah makamnya. Ini dia makamnya di sini. Makam seperti kuburan Santo Paulus. Ini dia. Seperti ini. Ada tulisannya. Paulo,
Apostolo Martire. Ini ketika Paus Benediktus mengunjungi tempat itu. Dari kisah para rasul kita bisa melihat di bab-bab ini, bab 7 ayat 58 sampai bab 8 ayat 3 ini kita mendapat informasi bahwa Paulus itu masih muda dalam peristiwa perajaman Stefanus. Kemudian bab 9 ayat 1 sampai 19, dia bertobat dalam perjalanan ke Damaskus. Bab 9 ayat 20 sampai 30 di Damaskus, lalu di Yerusalem dan di Tarsus. Bab 11 ayat 25 sampai 30, Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia, di mana semua orang yang percaya pada Yesus disebut Kristen itu di sana. Bab 13 hingga bab 28 itu perjalanan misi Paulus di seputar Mediterania Timur dan perjalanan terakhir ke Roma. Lihat bahwa mulai dari bab 13 kisah para rasul itu sudah mengisahkan Paulus, perjalanan Paulus. Mulai dari bab 7 namanya sudah disebut, tapi pada waktu itu namanya adalah Saulus. Lalu bagaimana kisah pertobatannya itu dikisahkan sampai bab 11. Dan bab 13 mengisahkan perjalanannya. Lalu dari biografinya, yaitu dari surat-suratnya, kita bisa menemukan ini: Galatia, Roma, Filipi, 1 Korintus, 2 Korintus. 2 Korintus ada 2 tempat, 2 Korintus bab 2 dan 2 Korintus bab 11. 1 Tesalonika bab 2 dan 1 Korintus bab 15. Nah, di sini kita memperoleh penggalan-penggalan kisah Paulus. Nah, Galatia bab 1 sampai bab 2 ini merupakan autobiografi terpanjang. Lalu Roma bab 11 ayat 1 ini pendek sekali. Dia hanya mengatakan seorang Israel dari suku Benyamin gitu. Jadi dari sana kita tahu latar belakangnya, oh dia suku Benyamin. Coba kalau para frater, para mahasiswa perhatikan, ini mirip dengan Saul ya. Saul raja Israel. Kita tahu bahwa di masa Samuel itu bangsa Israel itu minta raja, lalu diberi raja namanya Saul, dan Saul itu dari suku Benyamin. Nah, ini yang di sini juga Paulus ini kan disebut Saulus, dan ternyata dia adalah seorang suku Benyamin. Apakah sesuatu yang kebetulan atau suatu rencana ilahi, kita tidak tahu. Paulus sejajar dengan Raja Saul dalam hal suku Benyaminnya. Dalam hal bertobat tidak. Justru Raja Saul itu akhir-akhirnya malah dia menjauh dari Tuhan. Lalu di surat kepada jemaat di Filipi bab 3, 5 sampai 6, dia mengaku sebagai penganiaya ulung orang Kristen. Dan di dalam 1 Korintus bab 9 dan juga bab 15, dia menunjukkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepadanya. Di 2 Korintus bab 2 ayat 12 sampai 13 dinyatakan bagaimana Paulus ke Troas dan Makedonia. Ini kisah perjalanannya ya. 2 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 33, perjuangan berat dan penuh derita. Paulus itu menderita banyak karena imannya itu. 1 Tesalonika bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 8, kunjungan Paulus, Silas dan Timotius. Dan 1 Korintus 15, 32 serta 16 ayat 8, Paulus tinggal di Efesus. Ini riwayat yang disebut sebagai autobiografi karena
terdapat di dalam suratnya sendiri. Nah, ini yang tadi dikatakan perjuangan berat Rasul Paulus itu dikisahkan di 2 Korintus bab 11 ayat 21 sampai dengan 33. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Jadi ini Paulus itu menghadapi orang-orang yang suka menyombongkan keistimewaannya gitu. Potensinya, kehebatannya itu ditonjol-tonjolkan. Tapi bagi Paulus itu memalukan. Maka dia katakan dengan sangat malu. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Bagi Paulus membanggakan sesuatu itu bodoh sekali. Tapi karena orang-orang itu tidak sadar bahwa membanggakan itu bodoh, maka dia mengatakan, aku pun berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Ada orang yang membanggakan dirinya sebagai orang Ibrani. Paulus katakan apa? Aku juga orang Ibrani. Ada yang membanggakan dirinya sebagai orang Israel. Paulus juga katakan, aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Nah, ada yang bangga karena menjadi pelayan Kristus atau hamba Tuhan, atau pokoknya memperoleh identitas di dalam Kristus. Lalu Paulus katakan apa? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Didera itu apa? Didera itu diseret dengan kuda itu atau dengan kereta ya. Dera, seret. Gimana rasanya diseret itu? Kulitnya terkelupas karena gesek-gesek dengan tanah, dengan batu, dengan pasir. Kerap kali dalam bahaya maut. Jadi setiap kali dia mengalami krisis, pokoknya antara hidup dan mati, bahaya maut. 5 kali aku disesah. 5 kali disesah. Disesah itu gimana? Disesah itu dicambuk dengan cambuk yang dibikin dari kulit atau dari kawat ya. Dan di ujungnya itu diberi mata kail. Ini cambuknya bukan hanya satu saja, cabang banyak ya. Yang jelas ujungnya dikasih mata kail. Jadi kalau dicambukkan dia akan nancep di kulit dan daging kita. Lalu ditarik, dia akan mengoyakkan kulit dan daging kita. Itu 5 kali Paulus disesah seperti itu. Dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kali pukulan tapi kurang 1. Sebenarnya kan 39 itu. Tapi Paulus mengungkapkan dengan cara yang lainnya. Itu namanya retorika ya. 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu loh. Hampir meninggal. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Inilah penderitaan yang dijalani oleh Paulus karena imannya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya dari alam, bahaya penyamun dari orang-orang jahat, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, jadi dari orang-orangnya sendiri. Jadi orang-orang sendiri yang dulu temannya orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan Yahudi. Bahaya di kota berkaitan dengan tempat, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kapan dan di mana tidak diketahui ya. Ini keterangannya tidak diketahui bahaya-bahaya itu.
Tapi dari situ kita tahu bahwa pada zaman Paulus ada orang-orang yang mengaku sebagai saudara. Artinya apa? Satu iman, sama-sama mewartakan Yesus, tetapi mereka disebut saudara-saudara palsu. Nah, nanti kita tahu kriteria saudara palsu itu apa. Orang-orang yang mewartakan Yesus tetapi mewartakan Yesus hanya untuk keuntungannya sendiri. Tandanya apa? Tidak berani menderita. Kalau ada penderitaan sedikit, lari. Kalau ada kesusahan sedikit, menyerah. Pewarta yang sejati adalah yang seperti Yesus, yang berani memanggul salib. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, tetap bertahan karena yakin Yesus beserta. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian, tidak punya pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Atas kelemahanku. Dia bermegah bukan menyombongkan kekuatan-kekuatannya atau kehebatan-kehebatannya, tetapi justru dalam kelemahan. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji, sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Rasanya sulit ya kalau kita mau bermegah atas kelemahan. Biasanya kita menyembunyikan kelemahan kita. Tapi justru Paulus bermegah di dalam kelemahan, sebab dia yakin jika dia lemah, maka sebenarnya yang membuat semuanya itu berhasil, itu bukan dia, tetapi kuasa Allah sendiri, kekuatan Allah sendiri yang bekerja di sana. Itulah iman ya, yang luar biasa. Bahwa bukan saya yang bekerja, bukan aku, tapi Allah yang bekerja di dalam aku. Bukan aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Pernyataan Paulus ini kalau menjadi pernyataan kita, maksudnya kita mengalami sendiri, itu luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang sangat matang. Bukan aku, atau bukan kelompokku, atau bukan agamaku, bukan negaraku. Jadi sungguh-sungguh kita mentransfer segala sesuatu itu dari sumbernya, yaitu dari Tuhan sendiri. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Ini 2 Korintus tadi. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ini waktu di Damsik ya, sesudah pertobatan Paulus itu. Dia terancam ya, sampai dia masuk ke dalam keranjang untuk membebaskannya. Lalu di surat-surat yang lain, ini di 1 Korintus, Paulus mengirim Timotius ke Korintus. Rencana-rencana perjalanan Paulus, rencana mengunjungi Roma, ini dituliskan di suratnya kepada jemaat di Roma. Lalu tentang Epaphroditus yang dari dan ke Filipi dikirimkan. Lalu tentang Epafras yang tiba di Kolose. Lalu banyak orang yang menyertai dari Akaya, Asia dan sebagainya, itu di surat kepada Roma. Awal dan akhir surat-surat Paulus itu menyebutkan nama-nama penerima dan juga nama-nama orang yang saling memberi salam, diberi atau memberi salam. Dan itu menunjukkan bagaimana Paulus di dalam perjalanannya itu
menyertakan teman-temannya. Dia memiliki perhatian ya terhadap teman-temannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak menjadikan kredit poin itu untuk dirinya, tetapi menunjukkan betapa dia itu hidup di dalam satu komunio. Ada peranan orang lain yang dia sadari dan dia apresiasi di dalam surat-suratnya itu. Lalu kita tahu bahwa Paulus itu mengadakan perjalanan 3 kali. Perjalanan pertama itu dikisahkan di Kisah Para Rasul bab 13 sampai 14. Perjalanan kedua itu di Kisah bab 15 sampai 18. Lalu perjalanan ketiga bab 18 sampai 21. Lalu Kisah 22 sampai 28 itu merupakan kisah dia ditahan di Yerusalem, lalu penjara di Kaisaria Mauritima dan dibawa ke Roma dengan perahu. Nah, ini kisah perjalanan Paulus. Kita sudah lihat tadi ya di jalur-jalurnya. Ini dunia benua kita, dan dia mengadakan perjalanan dari sini sampai ke Roma sih. Kita. Ini perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, Kisah 18 sampai 21, perjalanan ke Roma, Kisah 27 sampai 28. Dari sini Kaisaria, lalu ke Malta dan sampai ke Roma. Nah, di dalam perjalanan itu ternyata ada dinamika yang menarik. Di dalam perjalanan pertama, ternyata pemimpinnya bukan Paulus, tapi pemimpinnya adalah Barnabas dalam perjalanan pertama itu. Nah, ini bisa kita baca, bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul di ayat di bab 9, bab 11, bab 13, bab 14. Nah, di sana selalu Barnabas yang disebutkan di awal, Paulus itu disebutkan di sesudah Barnabas. Dan itu menjadi indikasi bahwa pemimpinnya bukan Paulus. Paulus itu menjadi asisten saja. Paulus menjadi asistennya. Bukan Paulus pemimpinnya. Barnabas yang memimpin Saulus di dalam kisah-kisah itu. Karena susunannya jelas ya. Barnabas disebut lebih dahulu, baru Paulus menyusul kemudian. Khususnya di bab 14 ayat 12 itu Barnabas disebut Zeus, sedangkan Paulus disebut Hermes. Nah, Zeus itu adalah dewa ketua, ketuanya para dewa. Hermes itu adalah juru bicaranya. Waktu itu kan di tempat di mana mereka disambut lalu dielulukan ya. Barnabas diangkat-angkat lalu katakan ini Zeus datang ke bumi, dengan Paulus disebut Hermes. Dari situ jelas sekali bahwa Barnabas adalah pemimpin, Paulus itu asisten. Kemudian setelah Paulus dan Barnabas berpisah, jadi Paulus dan Barnabas itu awalnya bareng-bareng jadi satu, tapi kemudian ada konflik. Ya, perbedaan pendapat, masalah sepele sih, masalah tentang misionaris yang pulang, yang memisahkan diri, kemudian mereka berpisah. Jadi Paulus kemudian memisahkan diri, tetapi dia tetap mengadakan perjalanan misi yang berbeda dengan Barnabas. Nah, ketika memisahkan diri dari Barnabas, Paulus juga tidak pernah sendirian. Di Kisah 15 dia menyertakan Silas dan Timotius. Di 1 Tesalonika ada Silvanus dan Timotius. Di surat kepada jemaat di Roma bab 16 itu menunjukkan betapa Paulus memiliki banyak rekan, karena salamnya itu banyak sekali ditujukan pada nama-nama tertentu.
Lalu di awal surat-suratnya disebutkan rekan-rekan penulis, kadang-kadang dia menyatakan yang menulis ini dengan ada salam itu, salamnya itu bukan dari dia sendiri. Lalu di akhir surat-suratnya juga ada salam bagi pribadi-pribadi tertentu. Jadi Paulus tidak pernah melakukan karya itu sendirian. Kesimpulannya bukan single fighter. Sebelum mengikuti Yesus itu kira-kira tahun 10 sampai 35. Kemudian hidup baru sebagai pengikut Kristus kira-kira tahun 35 sampai 49. Lalu dia bermisi Makedonia dan Akaya 50 sampai 52. Sebagai orang pengikut Kristus dia masih berada di timur ya. Jadi dia berada di Arab, kemudian ke Antioquia. Kemudian tahun 53 sampai 57 itu kalau awal bermisi ini dia mengikuti Barnabas, tapi di sini di tahun 53 sampai 57 ini dia memimpin misinya sendiri di Asia Kecil. Lalu tahun 58, 62 atau 64 itu akhir misinya. Dia berencana untuk pergi ke Spanyol atau ke barat, karena di timur sudah tidak ada tempat lagi. Lalu sepeninggal Paulus tahun 60-an sampai 90-an, warisan misinya tetap berlanjut. Ini namanya legasi ya. Jadi Paulus mati tetapi ada sesuatu yang tetap berlanjut yang berasal dari Paulus. Itu luar biasa. Kalau kita meninggal dunia lalu meninggalkan sesuatu yang masih dilanjutkan, itu sesuatu yang banget, sesuatu banget. Legasi namanya. Maka selama masih belajar, masih kuliah ini, kita perlu berpikir, kira-kira legasi apa yang mau saya tinggalkan? Karya apa yang nanti akan diteruskan oleh para generasi kemudian yang menyusul aku? Paulus, sebagaimana kita ketahui, ada surat-surat yang masih ditulis atas nama Paulus, padahal dia sudah meninggal. Ini luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, kita mati meninggalkan legasi kebajikan yang tetap berlanjut. Sebelum mengikuti Yesus, dia seorang Yahudi, lahir di Tarsus, ibu kota Kilikia ya, dan belajar di Yerusalem. Dia adalah seorang Ibrani, lahir dari orang tua Ibrani. Ini referensinya. Warga negara Roma. Dia hidup dalam dua bahasa, bahasa Ibrani, Aram, Yunani. Aram dan Yunani ya. Jadi bahasa Ibrani dan Aram ini kadang-kadang jadi satu saja, karena memang huruf-hurufnya sama. Dialeknya itu hanya berkembang saja, mirip dengan Melayu dan Indonesia. Dari Melayu itu Ibrani, lalu Indonesia itu seolah-olah Aramnya, perkembangan dari Ibrani. Sedangkan Yunani bahasa yang berbeda. Nah, Paulus hidup di dalam dua bahasa ini. Dua budaya, Yahudi dan Yunani. Dan latar belakang ini sungguh ideal untuk menjadi pewarta ke seluruh dunia. Awalnya dia bernama Saulus, kisah bab 7. Lalu berganti menjadi Paulus, kisah bab 13. Mengapa berganti begitu? Kadang-kadang ada sesuatu yang penting itu lalu mengganti identitas. Kalau kita mengganti PP atau profile picture di WA itu karena ada sesuatu, atau mengganti nomor HP karena dikejar utang supaya tidak dikejar lagi, ganti nomor HP-nya. Atau ada peristiwa tertentu lalu ganti identitas. Nah, Paulus ini ganti nama karena memang mungkin menandai bagaimana dia menjadi manusia yang baru. Dia seorang Farisi, sangat bersemangat dalam hukum Taurat, dalam tradisi Yahudi. Dia seorang yang menganiaya pengikut Yesus.
Ini terungkap di referensi ini, Galatia dan seterusnya. Ini masa muda Paulus ya. Dia lahir di Tarsus tapi belajar di Yerusalem. Dua budaya. Di sini tentu saja budaya Yunani Roma. Di sini budaya Yahudi Ibrani Yerusalem. Ini bagaimana dia seorang Yahudi Ibrani disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Terhadap hukum Taurat, orang Farisi, dia adalah orang Farisi. Tentang menganiaya jemaat, dia nomor 1. Tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Ini kesaksian Paulus. Lalu ketika hidup sebagai seorang pengikut Kristus baru, dia mengalami penampakan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Itu dikisahkan di bab 9 ini, kisah para rasul bab 9. Cahaya yang membutakan, dan dia mengatakan ini karena dia telah melihat Yesus Tuhan kita yang menampakkan diri kepadanya seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Apa itu anak yang lahir sebelum waktunya? Itu anak yang apa ya namanya, prematur ya, itu kan lemes ya, tidak sempurna. Nah kira-kira seperti itu waktu Paulus bertobat, waktu mendapatkan penampakan itu kayaknya semua daya itu hilang semua. Bayangkan dia dengan gagah membawa pedang untuk menghukum orang-orang yang sesat itu. Tapi ternyata pihak orang-orang yang sesat itu justru malah yang berkuasa. Yesus menampakkan diri kepadanya, maka sungguh ini kehancuran, hancur, remuk redam, tidak punya daya apa-apa, seperti orang yang lahir sebelum waktunya, anak yang lahir sebelum waktunya. Kalian bisa bayangkan ya, kalau dengan keyakinan teguh penuh hendak melakukan sesuatu, ternyata apa yang mau dilakukan itu salah. Itu gimana? Itulah kehancuran Saulus itu pada waktu bertobat. Lukisan-lukisan menggambarkan seperti ini. Dia jatuh dari kuda, meskipun dalam kitab suci nggak ada ya kuda itu, nggak disebutkan sama sekali, tapi dalam lukisan-lukisan, karena imajinasi pelukisnya kadang-kadang menggambarkannya seperti itu. Ini oleh Caravaggio. Lihat seorang yang perkasa jatuh telentang begitu tanpa daya. Makanya gambarannya seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Ini penampakan Yesus kepada Paulus. Saya kira kita pernah membaca kisahnya. Jadi Paulus itu justru melihat bahwa Tuhan itu telah memilih dia sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya dan berkenan menyatakan anaknya Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus meyakini itu ya, dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Tarsus, Damaskus, Yerusalem. Inilah Paulus waktu di Syria. Lalu Paulus menjadi Kristen. Yesus menampakkan diri. Lalu Paulus menjadi pewarta di Arab, Damaskus, Syria, Kilikia. Di sana ditentang. Lalu Barnabas memperkenalkan Paulus kepada pengikut Kristus yang lain di Kisah 9. Paulus dikirim oleh jemaat Antioquia di Syria Utara, yaitu Paulus dan Barnabas, untuk menjadi pewarta di Siprus, Pamfilia, Frigia. Barnabas yang memimpin, Paulus adalah asisten. Lalu Barnabas dan Paulus setelah menjadi Kristen ini, Paulus setelah menjadi Kristen terlibat dalam konsili di Yerusalem, dan dia menjadi salah satu
pribadi yang memperjuangkan pelaksanaan atau pelaksanaan hukum tauhid, maksudnya membuat bahwa orang-orang Kristen itu tidak wajib melaksanakan perintah-perintah di dalam Taurat, termasuk sunat. Ini keterbukaan atau perubahan yang luar biasa Paulus bawa di dalam tradisi. Paulus berpisah dengan Barnabas karena kejadian di Antioquia. Kalian bisa lihat ini ya, antara Galatia dan Kisah Para Rasul mengisahkan ini, berkaitan dengan ini kemunafikannya, menentangnya. Sebabnya salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yahudi datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi ada di dalam diri para rasul pun ada semacam ketakutan, semacam kemunafikan, yang kalau dihubungkan dilihat dari Kisah Para Rasul bab 15. Mari kita lihat Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Jadi Yohanes Markus ini itu pulang awal dalam misi. Dia memisahkan diri, dia kembali waktu di Pamfilia itu. Ini kontras ya antara Galatia dengan Kisah Para Rasul. Kalau Galatia ini mengenai kemunafikan, sedangkan di Kisah Para Rasul itu mengenai misionaris yang pulang awal. Paulus, Silas, Timotius menyeberang dari Asia ke Makedonia, ini di awal-awal misinya ya, dan Tesalonika. Jadi ke sini dari Asia kecil ke Makedonia. Lalu Paulus berpisah dengan Barnabas. Paulus, Silas, Timotius pergi ke Makedonia. Lalu di Akaya diusir di kota-kota di Makedonia, mereka pergi ke Akaya karena diusir di sana. Lalu Paulus mengunjungi Athena. Lalu mereka ke Korintus, ibu kota Akaya. Lalu Paulus di hadapan Galio, Kisah Para Rasul bab 18, prokonsul Akaya. Dan di sini kita tahu tentang keterangan waktu Paulus sekitar 51-52. Mengapa? Karena ada nama prokonsul yang disebut ini, dan dalam sejarah memang dicatat prokonsul ini kapan di Akaya itu. Inilah satu-satunya keterangan mengenai keterangan waktu mengenai Paulus. Kronologi Paulus itu bertolak dari sini. Lalu dari Korintus, Paulus dan rekan-rekan menulis 1 Tesalonika dan mungkin juga 2 Tesalonika. Ini di Korintus di sini. Tahun 53 sampai 57 Paulus yang memimpin misi dan seterusnya ya. Kalian bisa pelajari sendiri nanti. Ini kisah atau gambar bagaimana Paulus dipenggal kepalanya. Lalu sepeninggal Paulus itu masih para pengikutnya melanjutkan karya pewartaan, mentobatkan orang, membangun komunitas, menyelesaikan masalah, menulis surat-surat dan sebagainya. Seperti ini adalah surat-surat yang ditulis setelah kematian Paulus. Lalu Efesus dan Kolose dipimpin Timotius dan Onesimus, jemaat itu.
Surat-surat Paulus ditata, dan pada akhir abad pertama 10 surat Paulus sudah diedarkan bersama. Lalu mungkin Efesus menjadi covernya paling depan. Jadi ada 10 surat Paulus yang di abad pertama itu sudah dijadikan satu lalu diedarkan. Akhirnya 13 surat Paulus dinyatakan sebagai kanonik. Beberapa legenda tentang Rasul Paulus dikembangkan dalam tulisan-tulisan non-kanonik. Bahkan ada kisah-kisah yang tidak masuk dalam kanonik. Misalnya kisah Paulus dan Tekla. Jadi kalau mau belajar dari Paulus bekerja dalam tim. Paulus magang sebelum bekerja. Jadi praktek pastoral dulu atau praktek diakonat, baru bekerja bermisi. Melibatkan semakin banyak orang. Paulus bekerja sama dengan pewarta lain. Paulus membina persatuan antara umat. Paulus sebagai bapak dan saudara menekankan kemandirian finansial, menggerakkan kolektor untuk kaum miskin, menjadi segalanya untuk semua, menekankan pengetahuan dan etika atau moral. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini dia pesan dari Paulus.